Setuju atau tidak? Kalau menurut saya waktu ini belum setuju. Karena apa? Halo pemirsa Dedin Project, kali ini bersama saya Gilang Iqbal yang paling artis sedunia yang pastinya dan terpopuler. Yang pastinya saya bikin Anda terenyuh-enyuh ya. Oke, saya akan membahas tentang new normal. New normal yang diperlakukan di Indonesia, apakah masyarakat Indonesia sangat setuju atau tidak? Oke, kalau gitu ikuti Gilang terus ya pemirsa di Reporter Kepo. Oke pemirsa, saya sudah bersama narasumber ya. Dengan siapa Mbak? Dian. Dengan Dian, katanya? Ella. Oke, dengan Bapak siapa? Nama saya Soeharto. Soeharto. Mei. Mei dan Mbak? Mbak Erma. Mbak El. Sebenarnya new normal ini setuju apa enggak sih Mbak? New normal sih setuju. Soalnya kalau begini terus lama-lama nggak new normal, ekonomi mati. Kita juga aktivitasnya lambat ya. Semuanya nggak boleh kemana-mana, kan juga repot juga. Oke, berarti setuju ya new normal ya? Kalau Mbaknya ini setuju ya? Setuju juga. Kenapa setuju Mbak? Biar bisa beraktivitas lagi. Oke, berarti kalau di rumah nanti namanya new ngeden ya Mbak? Iya. Iya kan? New ngeden kan jadi pusing kan? Oke, Bapak Soeharto setujukah apa enggak sih Pak new normal itu? Setuju atau tidak? Kalau menurut saya waktu ini belum setuju. Karena apa? Karena di negara kita masih banyak yang kena virus corona atau COVID-19 di wilayah terutama di Jawa Timur, di Sulawesi, di Jawa Barat, di DKI Jakarta. Terutama dulunya kan pertama ada corona pertama katanya di DKI Jakarta, yang kedua di Kota Solo. Kota Solo terus turun ke Kota Semarang. Bahkan Kota Semarang sama Surabaya lebih duluan Kota Semarang. Sebenarnya ada virus corona itu. Tapi sekarang kok sudah diadakan new normal, itu menurut saya belum setuju. Masih ya kira-kira tunggu waktu lah. Kira-kira setengah bulan atau 3 minggu lagi lah menurut saya. Sampai corona mereda gitu Sampai ya Pak? corona mereda maksudnya. Oke. Dan Mas siapa? Angga. Mas Angga dan Mas? Mas Aji. Mas Aji. Oke, menurut Mas Angga, new normal setuju apa enggak sih? Kalau misalkan untuk kebaikan bersama biar menghentikan menghentikan penyebaran, nggak apa-apa sih. Itu kan juga justru kan kita juga harus kooperatif kan dengan apa yang dikeluarkan pemerintah gitu kan. Jangan sampai kita kalau selama itu positif dan bisa menghentikan penyebarannya, ya kenapa enggak gitu. Kalau bisa ya nurutin apa-apa pemerintah, kalau dilakuin dari normal ya udah nggak apa, asalkan itu buat kebaikan bersama gitu kan. Sebenarnya dijalanin dulu aja Iya. gitu. Oke, untuk Masnya sendiri? Sebenarnya secara garis besar sama ya, dijalanin dulu, nanti lihat ke depannya kayak gimana. Misal ada protokol-protokol yang harus ditentukan, memang harus ditentukan dengan benar-benar dan dikontrol dengan benar-benar. Jangan sampai ada kecolongan-kecolongan yang sangat membahayakan bagi semuanya. Oke. Mbaknya ini setuju dengan new normal? Kalau saya sih setuju ya Mas. Karena sih kita lihat dari sisi ekonomi, dari sisi sosial juga. Kalau saya lihat sih Indonesia ini kan belum, maksudnya nggak parah-parah banget ya coronanya ya. Dibandingkan negara Iya, lain. betul. Kita masih punya protokol kesehatan, kita masih bisa menanggulanginya dengan baik. Jadi aku pikir new normal masih bisa sih. Oke, untuk Mbaknya sendiri setuju apa enggak sih dengan new normal ini? Kalau saya juga setuju. Juga setuju. Biar kita bisa main-main gitu mungkin. Apa gimana? Bisa juga. Kan di rumah terus juga Jenuh bosen ya, ya. jenuh ya, betul nggak sih? Oke, milih ekonomi maju tapi banyak korban COVID, atau ekonominya anjlok tapi korban COVID-nya mereda? Yang pertama sih korban COVID-nya reda dulu, nanti kalau ekonominya bisa dinaikin lagi tuh. Oh ya betul juga. Tapi caranya kan yang pasti
harus tetap jaga jarak, ya kan? Tetap jaga jarak. Solusinya mah ini new normal diberlakukan, tapi harusnya orang-orang itu mematuhi peraturan yang ada. Harus pakai Oke. masker, harus semuanya. Dan rajin kan, soalnya sekarang masih banyak orang kan nggak pakai masker, nggak cuci tangan. Iya. Harusnya rakyat tuh sadar, udah boleh normal, tapi ini kebiasaannya dirubah kayak gitu. Ekonomi maju atau banyak korban COVID atau corona mereda tapi ekonomi anjlok. Ya Milih mana? namanya manusia mas. Kita kalau yang kita mau ekonomi maju, virus corona hilang, dan istilah gimana ya? Wong namanya kita manusia hidup di kebanyakan masyarakat di desa itu kan terutama pekerja-pekerja kasar. Andai kata ekonomi semakin anjlok, kita semakin susah. Oke, berarti intinya minta yang sedang-sedang aja. Iya. Intinya ekonominya meningkat, coronanya juga cepat mereda cepat gitu ya. mereda gitu. Oke, milih ekonomi maju tapi banyak korban COVID atau corona mereda tapi ekonomi anjlok. Kalau ini agak rancu ya, masalahnya kan masing-masing agak gimana ya. Cuman kalau misalkan gini deh, kita kan nggak bisa munafik, ekonomi harus tetap naik kan. Iya. Karena kalau gitu kan kalau ekonomi anjlok, hancur, malah makin hancur ya nggak. Alangkah baiknya kan balance gitu kan, kayak dilakuin Semarang, PKM gitu termasuk alternatif sih. Jam 8 malam orang jualan harus mulai tutup kan, itu termasuk alternatif sih. Jadi alangkah baiknya ekonomi juga kalau bisa perlahan-lahan naik dan masalah apa namanya tadi anjlok itu jangan sampai sih ya. Pokoknya ekonomi dihadapi masing-masing dan masalah ini COVID ini juga harus dihadapi juga sih. Oke. Milih ekonomi maju tapi banyak korban COVID atau corona mereda tapi ekonomi anjlok. Kalau aku sih corona berhenti dulu sih mas. Corona apa nih Berhenti dulu, nanti baru ditata lagi. Data lagi. Untuk Mbaknya sendiri gimana? Sama. Sama, intinya berdua sama. Iya sih, pengennya corona berhenti dulu lah. Yang pastinya corona Biar berhenti. kita bisa normal kembali. Oke. Bagaimana cara Bapak menghadapi new normal ini, Pak? Kalau menurut saya sikapi dengan bijak. Kita suruh istilahnya gimana ya? Yang pasti Jaga protokol kesehatan itu harus kita jalankan. Yang kedua harus jaga jarak itu kita jalankan, dan semoga virus corona ini cepat hilang dari negara Indonesia ini. Bagaimana cara Mbak ini menghadapi new normal ini? Pastinya gimana? Ya lebih waspada, Terus? lebih rajin lagi dengan kebersihan, lebih jaga diri, kayak gitu. Oke, banyak kok diam aja sih. Sama aja. Sama aja. Oke, terima kasih Mbak cantik. Kalau menghadapi new normal, yang penting sih protokol kesehatannya harus selalu dijaga sih mas. Keluar rumah pakai masker, bawa sanitizer, selalu cuci tangan pakai sabun, itu sih. Pola hidup sehat. Mulai dari sekarang ini ya. Iya, betul. Kalau Mbaknya juga sama lagi. Memang teman sahabat sejati sekali. Enggak adik sih. Oh adik, Iya. oh kakak adik Iya. kok. Oke, makasih ya Mbak. Iya, iya, Terima Mas. kasih. Untuk Mas Yap, bagaimana cara kamu untuk menghadapi new normal ini? Tetap berhati-hati sama pengguna jalan lain atau Tetap jaga jarak gitu ya? tetap jaga jarak, terus tetap safety. Pokoknya dari diri sendiri dulu lah. Oke Masnya, new normal. Bagaimana caranya menghadapi new normal ini? Ya menjalani protokol kesehatan yang sudah ditentukan, sama-sama menghentikan penyebarannya dengan ngeyel ya enggak. Terus ya emang namanya normal kan ya enggak cepat langsung normal ya enggak. Ya pada nanti insya Allah bisa. Oke, saya dulu. Terima kasih ya Mas atas informasinya. Makasih. Oke pemirsa Didin Project, terima kasih telah mengikuti Gilang kesana kemari mencari narasumber. Yang pastinya kita harus tetap jaga kesehatan dengan cara pakai masker dan jaga jarak, pakai hand sanitizer, dan jangan menyentuh orang-orang atau kita tidak boleh berkerumunan. Tetap subscribe Didin Project di channel YouTube. Jangan lupa like, subscribe hanya di Reporter Kepo.